南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无大乘妙法莲华经。南无大乘妙法莲华经。南无大乘妙法莲华经。南无大乘妙法莲华经。南无大乘妙法莲华经。南无大乘妙法莲华经。南无大悲观世音菩萨。南无大悲观世音菩萨。南无大悲观世音菩萨。南无大悲观世音菩萨。南无大悲观世音菩萨。南无大悲观世音菩萨。Bisu Sangha, para upasaka upasika, para mahasiswa mahasiswi yang mulia. Salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam ini yang kedua, tadi Su Chuan dan menerangkan kepada saya supaya bisa menjelaskan tentang Kuan Yin Pusa 32 wujud yang dapat menolong semua makhluk dari penderitaan. Kita mengetahui di dalam Sutra Mahayana ada dua sutra yang sangat penting. Yang pertama disebut Surangama Sutra. Sutra itu banyak yang mengerti dia adalah benang. Sebenarnya sutra di dalam penjelasan kitab suci itu adalah karangan bunga. Kita kalau sebagai tamu gitu datang ke satu tempat, ya, kalau di India dia dikalungi bunga, itu namanya sutra. Jadi bunga yang sangat harum dan indah dirangkai, bukan satu kuntup, jadi banyak untuk dipakai sebagai perhiasan. Juga disebut juga permata. Di dalam Mahayana ada sutra permata dua yang sangat penting yang harus dibaca, dimengerti, dihayati, dan dipraktikkan bisa mencapai kesempurnaan. Sutra yang pertama itu disebut Surangama Sutra. Kekuatan yang tidak ada tandingannya. Surangama itu semua di dunia punya kekuatan ada di sana. Surangama itu disebut penghancur sumber penderitaan. Kalau bisa mengenal, membaca, mengerti, dan melaksanakan Surangama itu, berarti kita sudah lulus mencapai kebahagiaan, menghalau penderitaan. Itu Surangama. Disebut Kaiwu ini kan. Kaiwu itu berarti membuka kesadaran kita. Kesadaran kita tertutup oleh kotoran batin karena yang tidak baik. Maka kita banyak masalah, menderita. Kai itu berarti dibuka kesadaran kita. Jadi kita bisa jelas semuanya. Dan Surangama itu disebut juga Tripitaka kecil. Jadi Tripitaka besar kan semua seluruh alam semesta. Kalau Tripitaka kecil itu berarti khusus untuk kita. Jadi Surangama itu juga menceritakan tentang Kuan Yin Pusa.
dia menggunakan telinga batin namanya. Kan kita ini telinga awam, telinga batin. Namanya kan. Itu kan telinga. Kan itu kan akal. Jadi batinnya itu dia ada 25 para suci, para arahat dan para bodhisattva yang telah mencapai pembebasan. Maksudnya sudah tidak ada penderitaan lagi di batinnya. Ada 25. 25 itu apa? 25 itu mereka mempergunakan telinga, mata, telinga, yen, pi, se, sen, yi. Itu 6. Disebut 6 akal, 6 indera. Terus sen, xiang, wei, zu, fa, itu disebut berdebu luar. Terus ada lagi yen, se, se, yi, se, sen, se, dan sen, se, yi, se. Itu juga ada 6. Namanya 6 kesadaran. Mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan batin. Itu 6. Terus yang kontra dengan 6 indera itu berarti bentuk atau rupa dan suara. Dan telinga itu suara. Kemudian dari hidung itu penciuman, bau. Lidah itu rasa. Kemudian badan otak. Terus batin itu dharma. Jadi 6 itu semua ada 18. 18 itu disebut alam semesta di badan kita. Terus ada lagi materi. Materi itu apa? Tanah, air, api, terus udara, pandangan, cien, terus kong, sunyata, dan se, kesadaran. Jadi semuanya itu dia 7, cipta sama sepaci. Sepaci itu alam semesta yang ada di badan kita. Semuanya dari 25. Di dalam Yenchi, Kuan Yin Busa atau Avalokitesvara, dia mencapai kesempurnaan dengan pendengaran telinga. Makanya kita sering mendengarkan dharma. Sering mendengarkan dharma, kita punya kegelapan batin itu bisa meringan, bisa hilang. Jadi dia 25 Arya Udagala atau makhluk yang telah mencapai kesempurnaan dengan mendengar penjelasan Buddha. Jadi itu di dalam surat Dhamma itu paling penting, yang paling hebat punya kekuatan itu adalah pendengaran telinga. Karena dia luar biasa kekuatannya. Jadi di dalam surat Dhamma itu dia menjelaskan tentang kesempurnaan pencapaian. Misalnya pertama itu biksu Antawadhya itu apa? Antara Udiana. Dia menggunakan apa? Pendengar itu apa? Suara. Kalau Kuan Yin besar dia menggunakan batin punya suara. Kalau Udiana dia menggunakan badan punya suara pendengaran. Dia mencapai apa namanya? Kesucian. Jadi 25 itu. Suranggama sebenarnya dia menjelaskan tentang alam semesta, kemudian bagaimana makhluk itu tercipta, bagaimana dunia itu terjadi. Dan dia itu sebenarnya satu ajaran yang luar biasa, ya.
suragama itu bisa disebut membuka kesadaran, kesempurnaan semua makhluk. Dari mana Dharma itu diajarkan oleh Sang Buddha? Di Saraswati sebenarnya, di Kosala, tentang Ananda. Ananda itu beliau keburu untuk menghadiri undangan Raja Kesenagi yang memperingati 1 tahun bapaknya. Nah, dia keluar nggak, dia sendiri, belakangan dia nggak bisa masuk ke istana, udah ketinggalan, dia sendiri. Belakangan dia tidak patah di luar, dia masuk ke tempat pelacuran. Kebetulan ketemu dengan istri yang lalu kehidupan 500 tahun yang lalu. Dari sana dia, kenapa dia bisa bisa terjeblos? Untuk ada majusi, dia menggunakan suragama mantra. Nah, kita setiap hari pagi itu membaca suragama mantra ya, untuk menghalau kekuatan yang luar biasa yang bisa membuka kelahiran dan kematian kita. Dari sana Buddha menjelaskan tentang jiwa kita, badan jasmani kita, dan alam semesta. Bagaimana kita menyelesaikan semua itu supaya bebas gitu. Dan suragama itu juga disebut kurikulum untuk belajar. Kalau kamu selesai mencapai pengertian, berarti kamu sudah belajarnya selesai, maka disebut kaimu pengertian. Nah, yang kedua, itu juga ada hubungan dengan awal keswara Paripursa tentang Pawaji, Miao Hua Lien Waji, Miao Hua Lien Waji itu ya disebut Sadharma Buddharika Sutra, atau yang biasa bahasa Mandarin Inggrisnya disebut Lotus Sutra. Dan di Cungpo itu miao, namanya miao, Pak. Miao kan itu sadharma. Ya. Kalau lianhua itu pundarika. Pundarika itu berarti rantai putih. Ya, rantai putih. Itu miao, namanya satu huruf. Yang pendiri Tiantai atau Panggung Sogaknya Mahabiksu atau disebut juga kesaktian kecil dari timur, dia menjelaskan 1 huruf 3 bulan, 1 huruf. Apalagi itu Sadharma Pundarika itu semuanya ada 7 buku, 28 bab. Kalau dijelaskan barangkali 100 kali pelan-pelan beres kalau dijelaskan dengan semua itu. Tapi Sang Buddha menjelaskan tentang Sadharma Pundarika itu kurang lebih 8 tahun. Maka ada kata-kata begini, Buddha mengajarkan Dharma 49 tahun. Ya. Yang pertama itu disebut ajaran global atau skripsi Dharma. Skripsi Dharma itu 3 minggu, 21 hari di bawah pohon Bodhi setelah dia mencapai kebenaran sempurna. Tapi jarang ada orang yang bisa mengerti, mendengar dengan mengerti. Yang kedua, dia kemudian pertama setelah dia menjelaskan tentang skripsi, semua ajaran untuk mencapai kesempurnaan, kemudian dia yang bisa mendengar cuma Mahabodhisatwa. Para bodhisatwa yang bisa dapat mengerti. Arahat aja nggak bisa mengerti. Itu Awatan Saka Sutra. Itu disebut Huayan atau rangkaian sutra, rangkaian bunga. Ya. Itu setelah itu Sang Buddha menjelaskan di Varanasi, di Taman Rusa, di Sipatana, tentang agama atau nikaya. Kalau di Tanwari itu Pancanikaya, kalau dia Mahayana catur agama. Dia menjelaskan apa? Berapa lama penjelasan tentang dasar itu dasar pondasi Dharma.
agama, catur agama maupun Pancanikaya. Dia menjelaskan apa? Menjelaskan setelah dijajah negara kita, bagaimana kita mengusir penjajah itu supaya dia lenyap dan kita dapat membangun negara kita. Agama, catur agama atau Pancanikaya. Itu berapa lama dia mempelajari tentang dasar atau fondasi Dharma itu? Disebut seperti dasar. Maka sekolah dasar ajaran Buddha Dharma itu paling sedikit kita mesti belajar 12 tahun. Maka disebut Ohan Seer, 12 tahun mempelajari agama untuk mengusir penjajah atau kotoran batin kita, penderitaan kita hilang. Kalau itu bisa dimengerti, kemudian dipelajari, dimengerti, dan dilaksanakan, dan mencapai hasil. Dia akan mencapai 2 kesucian, tingkat keempat. Tingkat pertama disebut Sotapanna, yang kedua disebut Sakadagami, yang ketiga Anagami, yang keempat Arahat. Buddha juga Arahat, cuman Buddha Arahat yang besar. Kalau yang biasa umumnya mereka mencapai kesucian itu arahan yang kecil, arahan pribadi. Kalau Buddha arahan global. Setelah itu dasar 12 tahun, kemudian naik itu dengan Buddha menjelaskan tentang membangun. Setelah dia mengusir penjajah, dia membangun tanah suci. Maka dia menjelaskan tentang Stigarbha Sutra yang membangun surga atau yang menolong makhluk yang sangat menderita di neraka. Itu apa namanya? Stigarbha Sutra. Membangun itu juga disebut membangun tanah suci di neraka. Kemudian dia membangun tanah suci di dunia, di Malakirti, itu Mahaupasaka. Kemudian membangun tanah suci di sebelah barat, Amitabha itu Buddha yang menjelaskan. Itu disebut Pakulia atau tingkat kedua dalam ajaran Buddha, pembabarannya selama 49 tahun di dalam kehidupannya. Yang kedua itu disebut Pakulia, termasuk dia membangun tanah suci. Dia menjelaskan tentang Amitabha Buddha di Sukawati, baik saja guru Buddha di Waibudia di sebelah timur, tanah suci sebelah timur. Kemudian dia menjelaskan tentang tanah suci di alam dewa, itu Sita. Itu tanah suci namanya Chi, bumi suci. Karena di sana tidak ada yang dapat membuat kotoran batin. Dia sarananya mendukung. Jadi di Tusita tanah sucinya para dewa. Kalau di neraka itu tanah sucinya awal Stigarbha bersama Kicap Pusat punya Chi. Nah, dia membangun berapa lama? 8 tahun. Setelah itu, Sang Buddha baru membawakan tentang prasnya, mahaprasnya. Nah, kalian itu sekarang kuliah di mahaprasnya, sekolah tinggi. Ya. Itu mahaprasnya itu disebut setelah membangun, dia menata. Setelah membangun, dia mengisi. Nah, itu paling lama. Prasya Sutra, Mahaprasya Sutra itu 600 jilid. Ini upaya. Tapi biasa umumnya mereka kenal Vajra Candika Paramita Sutra. Itu 600 jilid salah satu bab. Dan biasa yang kita baca setiap pagi sore itu Prasya Paramita Hardaya Sutra itu adalah rangkuman seluruh intisari dari Mahaprasya Sutra. Jadi untuk membuka kebijaksanaan. Kalau kamu bijaksana, kebodohanmu akan hilang. Kalau kamu sekolah di Mahaprasnya, walaupun nanti nggak jadi PNS, nggak jadi jadi pegawai negeri, paling sedikit kamu nggak jadi setan, bisa jadi orang. Kalau jadi orang itu berarti
udah bisa mandiri, udah nggak menyusahkan orang lain, keluarga kita maupun semua negara kita, alam semesta. Enggak. Karena kenapa? Kamu sudah bisa mengurus dirimu sendiri. Kamu sudah bebas dari yang tidak, dari karma buruk yang tidak baik. Tapi nggak tahu dong kalau keluar. Tapi kalau dilihat sih kebanyakan terjaga lebih baik. Soalnya ada suntuan dan ya kan. Coba dia pergi, nggak kelihatan semuanya. Ya, itu mesti diperbaiki. Dan Mahaprasnya itu dia mudah mengajar paling lama. Selama 49 tahun, dia Mahaprasnya dia mengajar 22 tahun. Kamu hitung. 12 tahun tambah 8 berapa? 20 ya? 20 tambah 22. Berapa? Hah? 42. Masa? 12 tambah 8, 20. 20 tambah 22 dari 42. Hah? 42 kan? Kamu mudah ngajar, kamu tahu nggak berapa tahunnya? Kalau di dalam Mahayana, dia mengajar 49 tahun. Paling terakhir setelah Mahaprasnya, setelah dia manajemen itu dan selama 22 tahun kemudian paling terakhir dia menguraikan tentang Sadharma Pundharika. Maka Sadharma Pundharika itu untuk mencapai kesempurnaan bekerja. Kalau Surudama itu untuk mencapai kesempurnaan belajar dan bekerja. Tujuan manusia lahir di dunia Buddha datang untuk kita betul-betul melaksanakan ini, belajar dan bekerja, rajin belajar dan rela bekerja. Kamu pasti hidupnya akan lebih baik. Itu. Jadi 22 tahun Mahaprasnya dan kalian itu paling baik. Kuliah 22 tahun diceri-ceri. Walah. Kemudian kalau nggak percaya, tanya Sultan, kamu pasti akan bisa saya jelaskan kira-kira begitu. Maka terkenal sekali bahwa Buddha itu 49 tahun sofa itu berarti menguraikan dharma. Sesungguhnya 49 tahun menguraikan dharma. Ya, kurang lebih ada 300 kali pertemuan. Kita sekarang berapa 2 kali dari kemarin ke sekarang ya kan. Buddha menguraikan selama hidup dia itu 300 lebih sampai ikui. Ya, Janji sesejunya, Hanji sesejunya, Hanji maksudnya menguraikan dharma itu 49 tahun ya sesejunya. Terus pertemuannya kurang lebih ada 300 kali pertemuan dharma sampai ikui. Nah, yang Sadharma Pundharika yang kalian baca itu, dia menguraikan selama 8 tahun. Tadi kan berapa? 40 berapa tahun? 42 tahun tambah 8 tahun berapa? 50 tahun. Tapi sebenarnya umumnya dibilang 49 tahun. Ya, kalau digelawarin ya 50 tahun. Gitu. Kemudian dia selama 1 hari 1 malam, dia menguraikan tentang Mahaparinibbana Sutra, dan paling terakhir dia mentasbihkan 1 biku yang usianya udah 100 lebih, Subhadra namanya. Dan kemudian dia memasuki Mahaparinibbana. Jadi 2564 tahun yang lalu itu dia Buddha Parinibbana. Kalau dihitung dari lahir dia lupa bayang aja 80 tahun. Buddha usianya 80 tahun. Dia 49 tahun dia mengajar dharma. Jadi kalau dia dihitung usia dia kira-kira dia 25 tahun mencapai penerangan sempurna 25 tahun. Soalnya dalam perhitungan itu Mahayana dengan Theravada ada sedikit beda karena dia masing-masing punya pandangan yang berbeda. Dan sekarang yang saya mau jelaskan tentang
Kuan Yin Busa punya 32 wujud. Yang pertama, wujud yang pertama, Kuan Yin Busa itu dia dengan wujud Buddha. Ya. Dengan wujud Buddha itu yang pertama untuk menguraikan dharma. Dia berbentuk Buddha. Bentuknya. Yang pertama, yang kedua itu disebut yang pertama itu dengan bentuk badan Buddha, frozen. Kamu lihat di kitab Saudara Pundarika yang kamu baca itu. Oh, kau uji di pusat sana kalau di dalam negara, di alam negara manapun makhluk itu ya memerlukan ajaran dharma dengan bentuk badan Buddha, dia akan menjelma untuk menguraikan dharma, membebaskan dari penderitaan. Kalau yang kedua itu disebut Pratika Buddha, wujud yang kedua. Pratika Buddha itu dengan bentuk Pratika Buddha dia menguraikan dharma desana. Yang ketiga itu arahat atau Sravaka. Yang ketiga bentuknya, dia bentuknya arahat atau bentuknya orang suci. Arahat. Yang keempat itu dia menguraikan dharma dengan bentuk Brahma, Raja Brahma. Terus yang kelima, yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang keempat Maha Brahma, Buddha, bentuk Buddha ke-1, kedua Pratika Buddha, ketiga Sravaka, keempat Maha Brahma, Raja Brahma. Yang kelima itu Sakra, Raja para dewa. Terus yang keenam, bentuknya ya, Kuan Yin Busa punya bentuk, dia dengan bentuk makhluk itu memerlukan dharma apa, dia akan dengan bentuk apa menguraikan dharma itu. Ya. Kemudian yang ke-7 ya. Keenam itu siwa. Sakra, kemudian siwa, dengan bentuk siwa. Dia juga berbentuk siwa. Siwa itu penghancur di dalam pandangan Hindu. Kalau dia pencipta itu Brahma. Sakra dia pemelihara. Siwa itu penghancur. Tapi kebanyakan di India jarang ada orang bersujud kepada Brahma atau kepada Sakra. Kebanyakan mereka bersujud kepada Siwa. Tahu nggak kenapa? Atau dihancurin. Terus yang ke berapa tadi? Ke-7. Itu Siwa masih ada, dia punya ini loh, bapaknya loh. Bapaknya Siwa siapa? Mahasiwa namanya. Bapaknya Siwa. Namanya Tatsi Saikyen. Terus Tatsi Saikyen dengan bentuk itu dia menguraikan dharma. Jadi dia memerlukan bentuk apa? Kuan Yin Busa akan datang untuk dengan bentuk itu mengajarkan dharma. Terus setelah bapaknya Siwa itu jenderal besar. Jenderal apa? Jenderal besar bukan jenderal kecil loh. Ta Chiang Chun itu berarti jenderal besar. Kalau dia satu langkah lagi dia raja ya, jenderal itu. Presiden, ya, namanya Ta Chiang Chun. Ta Chiang Chun itu jenderal besar. Kemudian yang itu Wisramana itu satu Maharajika dewa punya yang itu Wisramana yang orang bilang disebut dia juga dewa rezeki yang pegang pagoda. Ya. Dia juga bisa dengan bentuk itu Kuan Yin Busa untuk menolong penderitaan makhluk yang memerlukan pertolongannya. Udah kemudian dia bisa raja kecil.
Raja kecil itu seperti Jokowi lah. Ya, itu raja kecil, berarti Jokowi raja kecil, tapi di Indonesia dia raja paling besar. Tapi di dunia ya kalau dibandingkan dengan di seluruh dunia ya dia raja kecil di satu negara. Nah, kemudian dia juga bisa jadi Jokowi, jadi itu. Nah, pokoknya bisa jadi Jokowi loh, jangan main loh. Nah, tujuannya untuk menolong kita dari penderitaan gitu, bisa dibangun jalan gitu. Ya, terus yang setelah itu raja kecil, udah gitu itu apa sesepuh, Changce namanya. Changce itu apa kepala apa namanya? Kepala orang bilang kepala keluarga yang luar biasa itu apa namanya Changce. Terus kemudian upasaka dengan bentuk upasaka, dengan bentuk upasika. Lu hitung seluruhnya ada 32. Nah, kalau nggak percaya lu hitung aja. Ya, itu kemudian upasaka, upasika, kemudian caikwan itu berarti pejabat, kayak semacam apa namanya menteri lah, caikwan itu menteri. Ya, terus brahmana itu ulama, itu seperti apa namanya di India itu brahmana itu berarti ulama, ya. Dia juga bisa berbentuk ulama, tapi satu tujuannya untuk menolong masalah penderitaan makhluk lain. Tapi dengan satu syarat, dia harus satu hati, satu jiwa dan raga untuk bersama berjuang sama Panipusa. Terus biku dengan bentuk biku, brahmana, kemudian biku, bikuni, ya. Terus upasaka, upasika, kemudian sesepuh, terus itu sesepuh, pejabat, brahmana, yang itu apa namanya istrinya, itu juga maka bentuk kebanyakan juga Panipusa dulu sebelum dinasti Tang, dia bentuknya badannya kebanyakan bentuknya pria, bentuk apa namanya gagah. Setelah dinasti Tang berubah, dia bentuknya wanita. Panipusa itu dia sebenarnya dia melambangkan tentang jiwa dari Maha Karuna. Bentuknya beda-beda, ya. Kemudian dia berbentuk anak-anak, berbentuk perjaka, juga berbentuk gadis. Ya. Tapi dia satu kekuatan paling hebat, dia menolong siapapun yang menderita, dia akan tolong. Dia disebut juga mengantarkan itu apa namanya api bara di musim dingin, menolong yang menderita maksudnya. Tungna, tunggi, ya. Terus dewa, bentuknya dewa, terus bentuknya naga dia. Terus jaksa itu berarti apa? Jaksa itu raksasa, ya. Terus Gandarwo. Kalau Gandarwo kan orang Jawa, tahu nggak Gandarwo apa? Dia nggak tahu, pokoknya Gandarwo mengerikan aja. Padahal Gandarwo itu. Lu mau lihat nggak Gandarwo? Mau lihat nggak Gandarwo? Lu lihat di belakang di aula itu kan ada AC. Nah, lu lihat di atasnya itu Gandarwo gitu. Cowok-cowok kalau lihat dia langsung kelepek-kelepek. Dan dia nggak makan nasi, karena kan dia kan makannya parfum. Lu beliin aja parfum cocok, ya kan? Dia makannya wangi-wangian, makannya bunga. Itu makhluk surga, Gandarwa. Namanya Gandarwa. Bahasa Mandarinnya disebut Feitian, Gandarwa. Itu dia di belakang ini dia menjelaskan tentang 8 makhluk langit. Dan semua bentuk itu kalau lu hitung seluruhnya pasti ada 32. Maka disebut Sansa Argil. Jadi jangan pikir Panipusa itu nanti cuma pakai baju putih, terbang-terbang gitu, ya. Jangan, semua beda-beda bentuknya. Dengan kekuatan apa yang kamu perlukan, dia akan datang dengan bentuk itu. Luar biasa itu. Dia punya prestianya, Maha Karunanya, ya. Itu ada 30, maka disebut Sansa Argil yang sensah. Jadi seluruh alam semesta itu dia akan datang untuk menolong yang menderita. Nah itu, ya,
32 bentuk Kuan Yin Pusat. Nah sekarang saya mau cerita sebentar. Gini, di Jungko, 很久以前 sebenarnya lah banyak Kuan Yin Pusat itu bentuknya luar biasa, kekuatan apalagi di Butosan ya, itu gaib sekali. Tapi ada cerita begitu. Di satu tempat, ya, di pinggir laut, dekat Celincing tadi, gitu, ya. Ada satu itu apa namanya putri, ya, anak perempuan, cakepnya luar biasa. Dia pakai baju putih, bawa keranjang ikan, ya. Dia tiap hari dia pergi ke pinggir laut, bawa ikan balik. Semua anak pria yang ada di kampung itu, di kampung Celincing, semua jatuh cinta kepada dia. Tapi aku bilang sih di Celincing, di sinilah gitu. Ya, tapi kira-kira tahu kejadian itu ada di Jungko, di pinggir laut. Ya. Udah gitu, ya semua orang mau pergi meminang apa? Mau melamar, ya. Melamar putri ini, putri apa yang cantik itu namanya Yilan Kuan. Dia namanya Kuan Yin Pusat yang membawa keranjang ikan. Ya, dia belakangan semua kurang lebih nggak tahu yang melamar kurang lebih ada 1000 lebih. Lalu dia kan gak enak kalau nolak ya kan. Makanya kamu kalau yang melamar kamu jangan nolak. Kalau apalagi ada orang, aku juga kalau lama, kalau dia benci, dia budaya, besoknya dia kelompok-kelompok, dia apa? Dibikin, dia apa sih namanya? Makanya kalau kamu menolak bilang aja, nanti kan saya lagi masih kuliah gitu. Jangan besok bikin sakit hati orang yang celaka itu bisa bahaya, ya nggak boleh. Maka dosa itu berarti amarah, nggak boleh marah. Kalau marah itu berarti kita masuk ke neraka. Gitu. Maka dosa itu adalah pencipta neraka, nggak boleh marah. Kedua, nggak boleh serakah. Ketiga, nggak boleh malas. Tiap hari, jadi kakak itu pintar loh itu putri itu. Namanya Kuan Yin Pusat, kalau bukan Kuan Yin Pusat, kalau Kuan Yin Pusat nggak pintar, bukan Kuan Yin Pusat ya kan? Tadi Kuan Yin Pusat dia pintar, dia bilang begini, oke lah, aku seorang, kamu yang ngelamar saya dulu, lo bagaimana aku? Sekarang begini aja, kita sayembara. Tahu nggak sayembara? Lomba, siapa yang menang, nggak kawin sama siapa? Gitu, ya kan? Terus gimana caranya lombanya? Paling besar itu namanya ilan kan berarti rantang ikan. Ya, itu kan ikan. Lan itu keranjang. Yang buat ya keranjang. Ya. Bukan mata keranjang lah. Keranjang. Udah gitu dia bilang sekarang gini, kamu ya baca Tapeco. Siapa yang bisa yang bisa hafal, ya, saya menikah dengan dia. Itu 1000 orang semua baca Tapeco. Yang apa kira-kira kurang lebih 200 lebih. Loh buset kan, banyak juga. Ya kan, bisa yang 800 lebih itu berarti koin. Bukan koin, apa namanya? Pulang kampung. Jadi apa namanya? Lombanya udah selesai, udah lari dulu, ya kan? 200. Jadi yang 800 udah dari sepakat kamu udah kagak bisa. Tapeco, lu pikirnya 1 bulan selalu apalin Tapeco saat itu, kamu Tapeco udah apa lo? Apa nggak? Dia kagak ada yang mau kamu. Enggak. Udah gitu, apa 200? Lah, masih banyak 200. Sekarang begini aja, siapa yang bisa membaca Miao Malil Maci Kuan Seribu Sapo Mobil apa? Aku menikah dengan dia.
Gitu. Semua orang mati-mati, baca itu bumi, ya kan? Dalam 200 orang yang bisa hafal, lu tahu berapa orang? Berapa orang yang bisa hafal? Hah? Cuma 5 orang yang bisa baca apa itu awal yang mati. Tapi pada sedikit mereka semua setiap hari baca mati-matian, tapi kagak hafal. Ya kan? Ya udah, berarti tersaring gitu. Setelah itu masih ada 5. Mana mungkin gua bisa menikah dengan 5 orang, ya kan? Tapi gini aja, di dalam Sutra Mahayana itu ada Miao Hua Lian Hua Qi, namanya nama orang itu 7 buku, ya kan? Kalau Bumopi kan sudah 1 buku, itu 1 buku kecil ya, dia itu kurang lebih hampir 100 kali banyaknya dari itu. Kalau punya baca, lu baca paling sedikit cuma 3 hari, 3 hari baru selesai. Kalau baca, ya kan? Siapa yang bisa baca dan hafal, gua nikah sama dia. Hebat benar-benar. Ada 1 orang yang bisa hafal. Lu percaya nggak? Gua aja nggak percaya. Tapi benar-benar loh, itu dia ada berprofesi. Tetap ya. Di Burma ada beberapa Mahatera ya. Itu Tripitaka dari semuanya. Dia bisa hafal. Nggak percaya kamu? Ada orang Islam Al-Quran itu dia hafal. Tahu nggak kenapa? Di otaknya cuma ada itu. Otak kamu macam-macam. Namanya pelangi, ya. Udah itu banyak itu, banyak rokok ya, banyak masalah, banyak ini itu apa? Banyak penyakit di sana. Maka kamu nggak bisa hafal, dia kan tahu. Ada berapa banyak? Ada betul bukan bohong. Di Indonesia yang bisa hafal Al-Quran. Kalau di Burma itu hafal Tripitaka. Dia itu 1 orang, namanya Lung Chi Sing Long. Dia itu belakangan, dia dapat 1 kalau gitu oke lah, dia menikah dengan dia. Ya kan? Anehnya, itu malam pengantin setelah perayaan, ya kan? Langsung dia berhenti napasnya. Itu hilang, itu dari kehidupan. Dia berhenti napasnya. Coba, kalau kamu ngejar pacar, berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, dapat berapa menikah, malam-malam mati. Wastaga. Bener-bener, betul-betul cerita itu musuh bukan saya itu betul-betul terjadi di satu perkampungan nelayan di dekat pinggir laut gitu. Tapi hebatnya setelah itu ya dikubur ya, terus setiap hari itu suaminya itu datang baca Sadharma Buddharika di situ. Tapi hebatnya itu 1 kampung semuanya percaya udah mendengar dharma. Jadi itu kan 1 orang bisa 10, 100, hampir semuanya itu. Bagaimana membebaskan diri dari penderitaan? Ada di sadar penderitaan itu menolong semua masalah penderitaan di dalam itu. Luar biasa. Tapi belakangan setelah lebih dari 3 bulan itu dia pikir ada 1 orang tua bilang kepada itu Lungci pria yang mempelai pria itu, coba bilang kamu buka itu kuburannya, gitu. Ada apa? Pas dibuka, ketika kosong. Jadi itu Dilan Wani, dia cuma datang untuk mengobarkan dharma dan membebaskan masalah. Dulu sebelum dia datang itu Dilan Wani, itu keluar tuh banyak masalah, tawuran,
apa sih namanya, berantem lah, pencurian lah, perampokan lah gitu. Ya. Dan itu salah satu kisah dari Tuan Sri Musa. Jadi kalian kenyataan dan apa yang dijelaskan oleh Buddha itu Sadharma Pundarika Sutra itu Sakyamuni Buddha yang menjelaskan. Ya. Dia bilang kalau dimanapun di alam semesta ini 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang mempunyai masalah, menderita dengan sungguh hati, dengan satu hati menyebut Namo Kuan Sri Musa atau Avalokitesvara Purusatwa, dia akan datang dengan kekuatan energi yang luar biasa di batin untuk apa namanya menyelesaikan semua penderitaan di dalam kehidupan. Jadi kita ini hari yang kedua Ocha Haiju atau banyak kepanjangan. Mudah-mudahan Kuan Yin Musa punya bintang itu kehidupan kekuatan itu dia harus masuk di dalam batin kita. Kuan Yin Musa punya batin disebut Mahakaruna. Apa artinya Mahakaruna? Dia sebenarnya dua kekuatan Dharma, Buddha itu disebut Maitri dan Karuna. Maitri itu artinya selalu membuat makhluk lain bahagia. Kalau Karuna, dia selalu menolong yang menderita. Ada orang selalu membuat orang lain bahagia. Ya. Kalau orang menderita, emang gue pikirin. Kebanyakan ada ya. Juga ada cuman apa namanya Maitri Karuna itu disebut basic atau jiwa para Buddha. Ya. Kalau Maitri itu selalu membuat makhluk lain bahagia. Kalau Karuna itu siap untuk menolong yang menderita. Itu dua-duanya sebenarnya satu pasang. Gitu. Namanya Maitri dan Karuna. Ya. Mudah-mudahan Kuan Yin Musa punya Maitri Karuna memasuki pikiran kita, kemudian batin kita dapat mempraktekannya di setiap kehidupan kita. Ini justru Kuan Yin Musa. Amitofo. Yan xiao san zhang zhu fa nao. 有的智慧真明了，不远罪障悉消除，知是常性菩萨道。 Nah, silakan berdiri.